Oke, baik teman-teman sekalian, pada malam hari ini ya, sebelum saya tutup sesi Zoom sharing, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian satu hal yang penting berkenaan dengan yang namanya strategi Demplot ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian berkenaan dengan strategi Demplot ya. Yang pertama adalah yang harus teman-teman perhatikan, pastikan teman-teman Demplotnya itu di tanaman hortikultura. Ya, apa itu tanaman hortikultura? Tanaman hortikultura itu adalah tanaman jangka pendek. Ya, jadi tanaman yang hasil panennya itu tidak lama. Ya, biasanya 2, 3 atau maksimal dalam waktu 4 bulan. Ya, jadi kalau teman-teman demplot jangan ke tanaman jangka panjang. Ya, karena kalau tanaman jangka panjang tentunya teman-teman baru dapat hasilnya itu jangka panjang ya. Jadi pastikan teman-teman cobanya itu di tanaman hortikultura. Misalnya sayur mayur, ya kan, buah-buahan, ya kan. Dan ini adalah sesuatu yang teman-teman bisa lihat hasilnya dalam waktu cepat. Makanya saya sarankan teman-teman demplotnya di tanaman hortikultura. Itu strategi yang pertama ya. Strategi yang kedua, yang namanya demplot itu jangan banyak-banyak ya, dan justru demplot itu satu peta saja, tapi pastikan di sebelahnya ada penggunaan dengan pupuk kimia. Ya, contoh gini, misalnya petani itu punya tanah 1 hektar lahan gitu ya. Ya teman-teman jangan demplotnya semuanya 1 hektar lahan. Ya, jadi demplotnya satu peta aja. Ya, saran saya sih demplot itu jangan lebih daripada 1.000 meter persegi. Nah, 1.000 meter persegi itu adalah sekitar 10 are. Ya, nah 1.000 meter persegi. Nah, kenapa pakai angka 1.000 meter persegi? Karena satu saset daripada Pornas itu bisa dipakai untuk 1.000 meter persegi, teman-teman sekalian, sekali semprot. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman sekalian agar teman-teman sekalian seluruh Indonesia itu demplotnya rapi, ya standar dan juga bisa diduplikasi. Satu saset daripada Pornas itu kalau dicampur 20 liter air itu bisa disemprot untuk sekitar 1.000 meter persegi atau 10 are. Ya, jadi kalau mau demplot, saran saya cukup 1.000 meter persegi. Ya, 1.000 meter persegi atau sekitar 10 are saja. Jadi kalau petani itu punya 1 hektar ya jangan semua, cukup 1.000 meter persegi. Ya, sisanya silahkan mereka biarkan pakai pupuk kimia. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar ada perbandingan. Ya, jadi jangan semua lahannya itu dipakai Pornas. Agar mereka juga punya perbandingan, teman-teman sekalian. Hanya cukup 1.000 meter persegi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pastikan teman-teman demplot di petani yang punya lahan cukup banyak, gitu loh. Ya, artinya gini, misalnya satu petani ini punya lahan cukup banyak, misalnya 10 hektar atau 100 hektar misalnya. Nah, teman-teman demplotnya misalnya di 1.000 are, 1.000 meter persegi aja. Nah, ketika petani ini melihat hasilnya bagus, minimal-minimal ya, si petani ini akan pakai untuk lahannya sendiri. Sehingga teman-teman bisa punya repeat order juga yang luar biasa, gitu kan. Nah, jadi contoh nih, ya kemarin kalau nggak salah ada teman yang lagi demplot di daerah Sumatera, ya seseorang ini punya tanah lahan cukup besar, lahan sawit yang cukup besar, ya. Jadi artinya ketika misalnya ini hasilnya bagus, otomatis satu lahan sawit yang besar itu minimal akan dipakai pupuk Wornas. Nah, ini tentunya sangat penting. Jadi jangan demplot kepada petani yang punya lahan terbatas. Karena kalau seandainya hasilnya bagus pun, ya kan, nah efeknya nggak begitu kentara gitu. Jadi lebih baik teman-teman demplot di petani yang punya lahan cukup besar, ya walaupun cuma di 1.000 meter persegi, tapi ketika berhasil demplot itu, maka minimal si petani itu akan pakai untuk lahannya sendiri. Dan biasanya petani yang punya lahan banyak itu punya pengaruh kepada petani lainnya. Sehingga kalau di satu lahan ini hasilnya bagus, maka teman-teman bisa digunakan ceritanya itu untuk seluruh yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang teman-teman perlu perhatikan dalam strategi demplot adalah pastikan teman-teman sekalian mengontrol perjalanan demplot itu setiap minggu sekali, dikontrol, ada dokumentasinya, baik berupa foto atau video, ya, agar teman-teman sekalian punya dokumentasi, ya, bisa menjadi testimoni. Kita lagi kumpulkan portofolio testimoni dari seluruh Indonesia, ya. Nah, saat ini memang banyak daripada petani yang ada di Indonesia tidak memerlukan demplot, tapi mereka sudah langsung mencoba Pornas. Ya, kenapa? Karena kita sudah punya daftar testimoni yang cukup banyak. Jadi bagi teman-teman yang belum punya melihat daftar testimoni, teman-teman bisa masuk di link Telegram kita di AWM Star Life Official. Itu sudah lengkap video-videonya, semua sudah ada di situ. Ya, ada beberapa petani di luar sana yang ketika melihat video mereka udah cukup yakin dengan video karena tanamannya sama persis dengan yang mereka punya.
ya, sehingga teman-teman tidak perlu nunggu hasil demplot untuk membuat petani itu yakin. Ya, nah tapi ada juga tipe petani yang enggak, saya mau coba sendiri di lahan saya sendiri. Nah, nggak apa-apa, dilakukan aja demplotnya. Ya, aja. Ini maksud saya adalah agar teman-teman sekalian juga cepat mendapatkan hasil testimoni, ya, dan teman-teman bisa cepat untuk mengembangkan bisnis ya bersama dengan Pornas gitu ya. Nah, kemudian strategi demplot berikutnya adalah pastikan teman-teman sekalian itu memberikan edukasi dulu kepada petani yang mau melakukan pemakaian pupuk Pornas. Ya, jadi jangan sampai teman-teman sekalian itu kasih coba tidak sampai panen. Jadi banyak saya lihat teman-teman leader ya, itu kasih demplot itu dibagi-bagi sekedarnya saja, tapi tidak diberikan edukasi bagaimana cara pakainya, atau cuma sekedar mengajak petani untuk coba semprot 1-2 kali. Nah, jadi menurut saya teman-teman sekalian, sebaiknya Anda lakukan demplot sampai betul-betul panen. Ya, karena kalau teman-teman kasih cuma 1-2 saset, hanya bisa dipakai sekali 2 kali semprot, tapi tidak sampai panen, saya rasa percuma, tidak akan maksimal hasilnya. Jadi lebih baik teman-teman kasih sampai panen. Tidak perlu banyak, tapi sampai panen gitu maksud saya. Jadi misalnya kalau teman-teman demplot di sebuah lahan jagung misalnya, jadi pastikan lahan jagung itu sampai panen, sampai selesai demplotnya. Jangan cuma dikasih untuk sekali 2 kali semprot, kemudian selesai. Ya, lebih baik jangan begitu. Jadi lebih baik diselesaikan sampai panen. Karena agar teman-teman bisa punya testimoni yang bagus, bisa kelihatan runutnya ya, dan teman-teman bisa mendapatkan portofolio kesaksian yang bagus juga dari hasil demplot itu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita tahu saat ini Anda semua sedang membangun market Indonesia. Jadi demplot itu memang penting untuk membangun keyakinan di daerah tersebut. Nah, setelah teman-teman bisa mendapatkan hasil demplot yang bagus, barulah ajak pengusaha untuk membangun jalur distribusi di sana. Jadi teman-teman ketika sudah dapat hasil demplot yang bagus, ajak pengusaha untuk membangun jalur distribusi di situ. Ya, ajak mereka untuk menjadi agen atau submaster atau menjadi master di daerah tersebut. Ya, sehingga dasar modal hasil demplot yang bagus ini bisa menjadi modal untuk keyakinan mereka untuk mengembangkan jalur distribusi bersama dengan AWM Starlife. Ya, nah ini sedikit strategi berkenaan dengan demplot teman-teman sekalian, agar teman-teman sekalian demplotnya itu betul-betul tepat sasaran, ya tidak sembarangan, ya kan, dan pastikan teman-teman mendengarkan dulu video tanya jawab seputar Pornas. Ya, tanya jawab video seputar Pornas, dan ajak juga petani yang mau melakukan demplot untuk mendengarkan juga video tanya jawab seputar Pornas. Karena itu berkaitan dengan cara-cara pengolahan lahan. Ya, jadi jangan sampai teman-teman membagikan demplot dengan cara sembarangan tapi tidak memberikan edukasi kepada petani atau kepada teman-teman yang melakukan demplot di lapangan, ya kan? Nah, itu teman-teman sekalian strategi sedikit berkenaan dengan yang namanya strategi demplot, ya. Oke, selanjutnya mungkin saya buka pertanyaan dulu sebelum kita tutup sesi ini. Silakan, ada yang mau bertanya, Mr. Rambo, angkat tangan. Ada yang mau disampaikan, Mr. Rambo? Mr. Rambo, ada yang mau disampaikan? Silakan, Mr. Rambo. Oke, selamat malam. Terima kasih, Mr. Jun. Yes. Ke mute. Untuk untuk bisa ditambahkan kesimpulan kesemuanya tadi itu tujuannya apa dan kenapa dengan AWM, sekali lagi Mr. Jun, sehingga kita semuanya bisa menentukan sebuah goal setting tentang anak tangga, kenaikan peringkat, dan kesimpulan bagaimana membangun bisnis yang sehat, bisnis yang berkembang, sehingga setiap kenaikan peringkat itu juga mendapatkan sebuah penghasilan yang sangat luar biasa dari AWM, ya, dan bisa terrealisasikan kepada tim-tim yang hari ini digerakkan, Mr. Jun. Saya hanya menambahkan itu saja sih. Mungkin Mr. Jun bisa membantu untuk menyimpulkan dari keseluruhan yang disampaikan tadi itu apa manfaatnya ketika kita memiliki sebuah kepekaan untuk membangun bisnis ini dan bertanggung jawab kepada orang-orang yang kita sponsori, kita kembangkan di jalur kanan dan jalur kiri, sehingga prinsip daripada membangun network ini bisa terduplikasi kepada tim-tim yang ada di lapangan. Seperti itu, Mr. Jun. Ya, oke. Jadi saya kembali lagi sedikit tadi. Jadi bagi teman-teman sekalian, materi sesi Zoom tadi itu sebenarnya kan adalah materi rangkaian dalam strategi membangun jaringan, ya.
Dan sebagaimana teman-teman ketahui, itu adalah sesi yang ke-7, obat yang ke-7 ya. Jadi ada sekitar 12 sesi training yang nanti teman-teman kalau bisa ikuti semua karena ini semua berkelanjutan. Dan pada malam hari ini memang kita membahas khusus mengenai yang namanya duplikasi sistem. Ya, jadi duplikasi sistem itu sebenarnya apa sih yang diduplikasikan? Ya, dan kenapa kita harus menirukan diri kita kepada jaringan kita sebanyak-banyaknya. Nah, tadi saya sudah simpulkan bahwa sebenarnya kita menduplikasi itu hanya ada 2 hal. Yang pertama adalah 3 prinsip dasar membangun bisnis. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa prinsip dasar itu yang pertama ada yang namanya edifikasi, ya kan? Edifikasi, kemudian yang kedua adalah yang pertama konsultasi. Ya, jadi artinya teman-teman sekalian saya harapkan selalu berkonsultasi kepada upline aktif ya, sponsor atau upline aktif Anda. Jangan konsultasi kepada crossline yang tidak ada hubungannya gitu ya, apalagi ke konsultasi kepada orang yang di luar bisnis ini, ya itu lebih parah lagi gitu ya. Nah, jadi itu konsultasi. Karena teman-teman pastikan teman-teman bisa mengetahui arah daripada bisnis ini. Ya, jadi kalau teman-teman konsultasinya di orang yang tepat, maka teman-teman akan mendapatkan inputan yang juga positif. Ya. Nah, yang kedua adalah edifikasi. Edifikasi itu prinsipnya adalah memberikan respect kepada pihak ketiga, ya, atau kepada upline Anda, kepada perusahaan, kepada manajemen, dan sebagainya, agar upline Anda, perusahaan, dan manajemen juga bisa membantu Anda. Yaitu prinsipnya sebenarnya. Ya. Karena kalau Anda tidak pintar melakukan edifikasi, itu teman-teman akan lebih susah membangun jaringan. Ya, saya lihat, saya kebetulan datang ke beberapa kota yang ada di Indonesia, ya, yang kebetulan saya sudah datangi, ya. Jadi banyak sekali kota-kota yang sangat berhasil membangun edifikasi yang bagus, ya. Dan saya lihat semua kota-kota berhasil membangun edifikasi yang sangat luar biasa. Saya dengar sendiri bagaimana setiap kota-kota itu melakukan edifikasi yang bagus, ya, kepada upline-nya, kepada manajemen, perusahaan, dan sebagainya. Dan biasanya kalau mereka yang jago edifikasi, itu bisnisnya pasti besar. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya. Oleh sebab itu, makanya teman-teman harus melakukan edifikasi. Jangan sebaliknya melakukan deedifikasi. Nanti materinya saya share, nanti teman-teman bisa dengar lagi secara lebih detail. Ya. Dan yang terakhir, no cross-lining tadi. Ya. Jadi no cross-lining agar teman-teman tidak konsultasi kepada orang yang salah, ya, apalagi kepada cross-line. Ya. Nah, selain melakukan 3 prinsip dasar, melakukan yang namanya langkah kerja. Ada 5 langkah kerja yang kita harus sosialisasikan dan duplikasikan kepada seluruh jaringan kita, ya. Nah, di mana langkah kerja itu sudah ada saya sampaikan kepada Anda semua. Nanti secara detail Anda bisa dengarkan kembali YouTube-nya, ya. Oke, jadi malam hari ini saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman sekalian berkenaan dengan cara untuk melakukan presentasi. Ya, banyak teman-teman ini agak sedikit bingung. Ada banyak pertanyaan ke saya. Pak, kalau saya ketemu petani itu cara ngomongnya gimana? Pak, kalau saya ketemu pengusaha itu cara ngomongnya gimana? Jadi teman-teman sekalian, saya mau sampaikan kepada Anda semua bahwa kalau Anda ketemu petani itu ngomongnya harus berbeda. Ya, kalau ketemu pengusaha ya atau pemain dalam tanda kutip ya, itu ngomongnya juga mesti berbeda. Oleh sebab itulah makanya kenapa kami kan kemarin sudah meluncurkan Sipomar. Jadi bagi teman-teman sekalian yang belum tahu apa itu Sipomar itu adalah bahasa marketing atau pemasaran untuk kalau Anda ketemu petani. Itu Sipomar namanya. Ya, Sipomar itu singkatan daripada Petani Pornas Makmur. Ya, jadi caranya bagaimana itu ada di situ. Ya, jadi teman-teman boleh nanti lihat di link di YouTube channel, ya, di YouTube channel kita. Ya, jadi saya mau lihatkan sekali lagi kepada teman-teman sekalian semua. Ya, nah ini di YouTube channel kami. Nah, yang ini teman-teman. Nah, ini judulnya Sipomar. Bisa pinjam. Sipomar ini Aku pinjam adalah 10 juta. Kamu? Aku cuma 500. subsidi Pornas cara presentasi khusus untuk petani. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, bahasanya kalau teman-teman ketemu petani, gunakanlah bahasa yang ada di Sipomar. Materinya juga gunakan materi Sipomar. Kalau ketemu petani atau melakukan edukasi kepada petani, teman-teman boleh perhatikan baik-baik bahasa kata per kata yang digunakan daripada materi edukasi Sipomar. Ini adalah bahasa kata-kata yang semoga ya bisa ditangkap dengan baik oleh para petani. Ya, tapi teman-teman tidak bisa pakai ini kalau ketemu pengusaha karena sudut pandangnya berbeda. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita ini kan punya produk pupuk ya, punya produk pupuk Pornas. Saya selalu percaya teman-teman sekalian, semua produk kalau teman-teman tahu cara menjualnya, itu teman-teman akan bisa menjual produk apapun, gitu kan.
Nah, itulah namanya strategi pemasaran. Makanya kata-kata si Pomar itu teman-teman boleh perhatikan baik-baik. Jadi sekali lagi kalau teman-teman cerita ke petani, pakailah si Pomar. Ya, nah kalau untuk ketemu pengusaha gimana? Kalau untuk ketemu pengusaha, pakailah nanti si Porja. Si Porja itu nanti saya akan share di hari Jumat. Ya, bagaimana caranya Anda bicara kalau ketemu pengusaha. Ya, itu namanya si Porja. Porja itu singkatan pengusaha Pornas Jaya. Kalau si Pomar, petani Pornas Makmur. Ya, jadi sekali lagi ada 2 materi. Nah, termasuk kalau teman-teman sekalian, kalau mau ketemu pebisnis gitu, kita sudah siapin tools-nya, alat bantunya. Misalnya ada bisnis proposal. Nah, bisnis proposal itu teman-teman pakai untuk ketemu pengusaha. Nggak mungkin teman-teman pakai bisnis proposal untuk ceritain ke petani, itu beda. Ya beda konsep gitu loh. Sekali lagi produk kita satu, tapi harus diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda, agar teman-teman bisa dapat hasil juga yang luar biasa. Makanya saran saya teman-teman selalu ikuti ya kan edukasi terus daripada Buletin Elite Academy, kemudian di YouTube channel juga, agar teman-teman bisa memahami maksud dan tujuannya apa sih gitu. Ya contoh sederhana aja. Kalau malam hari ini Zoom kita ini kan sesi mindset ya, mindset training. Mindset training ini adalah sesi untuk mengisi otak kita gitu kan. Karena otak kita dari leher ke atas ini, itu otak kita tuh perlu juga dicas seperti ini gitu untuk mengingatkan Anda semua, karena bagaimanapun bisnis kita ini bisnis jaringan. Jadi kalau teman-teman sekalian melupakan konsep-konsep dasar membangun bisnis jaringan, itu juga salah besar. Jadi tetap harus diingat bagaimana prinsip dasar membangun bisnis jaringan ya. Nah, itu Mbak Lydia, bisnis proposal bisa digunakan untuk cerita kepada pebisnis ya. Nah, jadi sekali lagi nanti si Porja silakan tunggu nanti di hari Jumat. Jadi teman-teman sekalian bisa gunakan sekali lagi bahasa si Pomar dan si Porja untuk teman-teman bisa edukasi mudah kepada jaringan dan kepada petani bagaimana, kepada pengusaha bagaimana. Jadi ada 2 sudut pandang. Ya, jadi kalau teman-teman mau gampang ceritanya ya. Oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman sekalian, silakan langsung dibuka mikrofonnya. Ya, Mr. Jun, Ya, saya siap, boleh. silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, malam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ini tadi kan sudah dijelaskan, untuk satu saset, kalau kita mau mengadakan depot itu cukup 1000 Meter meter persegi. persegi itu 1 kali semprot 1 saset itu ya. Nah, Ya. ini kebetulan tadi ada yang mau bertanya. Sekarang susah, Mr. Jun, masih susah untuk menggiring petani untuk berpindah ke pupuk organik sepenuhnya. Kayak gitu kan. Nah, Ya. jadi mereka masih ada menggunakan pupuk kimia kayak gitu. Nah, Ya, kira-kira nih untuk 1000 meter persegi nih, kalau dari awal nih, kira-kira berapa persen kita menggunakan pupuk kimia dan berapa persen kita menggunakan pupuk Pornas? Oke, baik. Itu yang pertama. Nah, terus kita kan sudah melakukan demplot di beberapa daerah, ya. Kira-kira itu sudah ada yang menghasilkan, sudah ada berpanen nggak? Soalnya ada pertanyaan nih, langsung nih, kan saya sudah bilang kita udah melakukan demplot di mana-mana kayak gitu. Sudah ada hasilnya nggak? Kira-kira nih, dari yang sebelumnya kita panen, petani itu panen misalkan nih, dalam 1 panen 2 ton gitu loh. Setelah menggunakan pupuk Pornas, kita ada peningkatan berapa ton? Kayak gitu, itu 2. Ya, oke. Ya, kayak itu aja kayaknya. Itu aja, oke, baik. Ya, Mbak Dian. Saya akan jawab ya, Mbak Dian ya. Jadi yang pertama gini teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami sama-sama dulu adalah begini. Selama ini petani kita di Indonesia itu hampir 100% menggunakan pupuk kimia. Ya, jadi petani menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia itu kan kayak bahan kimia yang disebar di tanah ya kan, untuk mempercepat yang namanya panen gitu kan. Nah, itu sama halnya kalau kayak kita merokok. Ya, kalau kita merokok itu sama halnya dengan pemberian pupuk kimia. Nah, orang merokok itu kalau misalnya tiba-tiba kita suruh stop berhenti merokok, itu orang itu bisa sakau, teman-teman ya. Coba deh Anda yang sekarang lagi merokok, terus tiba-tiba teman-teman berhenti merokok gitu ya. Saya yakin teman-teman pasti akan sakit mungkin. Ya, karena tiba-tiba disuruh berhenti merokok. Jadi berhenti merokok itu harus pelan-pelan. Nah, sama halnya dengan yang namanya tanah atau lahan pertanian kita. Jadi saran saya kepada teman-teman sekalian, kalau teman-teman perhatikan baik-baik literatur yang kami berikan di panduan penggunaan, kami sarankan teman-teman tidak juga langsung meminta petani melepas 100% yang namanya pupuk kimia. Jangan juga. Kenapa? Karena tanah itu juga bisa shock nanti kalau tiba-tiba dilepas yang namanya pupuk kimia. Ya, nah, jadi saran kami adalah di masa tanam pertama kali kalau menggunakan Pornas, mereka boleh lepaskan
oke lah, boleh 60-80% pupuk kimianya dilepas. Artinya mereka masih boleh pakai 20-40% pupuk kimia, itu silahkan, nggak masalah. Digabungkan itu tidak ada masalah, ya kan? Nah, jika seandainya petani itu 1.000 hektar pun masih ragu 1.000 hektar, nggak apa-apa, cuma 100 meter persegi juga nggak masalah. Ya, 1.000 meter persegi misalnya bagi mereka terlalu banyak untuk dijadikan demplot, ya nggak apa-apa, dibuat 100 meter persegi pun nggak masalah. Atau bahkan cuma dibuat 1 peta pun untuk demplot juga nggak ada masalah. Ya, nah justru disitulah tujuannya. Artinya gini, kalau mereka benar-benar mau coba, yuk kita coba di tempat yang sedikit aja, Pak. Nggak apa-apa, sesuai keinginan mereka aja. Kita nggak perlu paksakan harus 1.000 meter persegi, Dian. Ya kan? Jadi kalau seandainya mereka hanya mau 100 meter, atau bahkan cuma 10 meter satu peta aja, nggak masalah. Yang penting mereka melihat perbedaannya. Karena dalam pengalaman kami, itu terlihat bedanya. Jadi kalau Dian dan teman-teman sekalian perhatikan di link Telegram kita, itu kelihatan sekali perbedaannya. Ya, perbedaan antara yang tidak pakai dengan yang pakai itu bedanya kelihatan banget, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan Dian tadi, apakah sudah ada yang pernah panen? Itu banyak dia. Kalau Dian lihat di link Telegram banyak. Bahkan hari ini ada dari Pak Ustadz Ahmad kalau nggak salah dari dari balik Pontianak, dari Pontianak. Itu udah panen padi kalau nggak salah. Jadi panen padi yang biasanya sebelumnya cuma 3 karung, itu ternyata menghasilkan 5 karung dengan menggunakan Pornas. Nah, itu contoh. Terus ada lagi kalau nggak salah saya yang dilihat sampai panen itu ada tanaman pare. Itu ada di link Telegram. Kemudian yang berikutnya ada juga yang tanaman ubi ya. Tanaman ubi kalau nggak salah dari Sumatera, ya dari Baso kalau nggak salah itu ada. Ya, jadi sudah ada Dian, bukannya belum ada banyak. Ya, kemudian juga di Banyuwangi juga ada itu lahan pertanian padi juga ada. Jadi banyak ya yang sudah sampai panen itu banyak ya, kesaksian testimoninya banyak. Nah, kita memang sekarang lagi kumpulin ya testimoni terbaik agar bisa teman-teman bisa lihat semuanya, dan kami sudah kumpulkan sebenarnya di Telegram channel AWM Starlife Official agar teman-teman bisa akses nanti hasil-hasil yang sudah didapatkan bersama dengan Pornas ya. Jadi gitu Dian ya. Iya, boleh tambah Mr. Jun? Silakan. Nah, itu gini masalahnya. Petani itu banyak yang berbeda-beda. Kalau kita mengadakan demplot nih cuma setengah hektar misalnya, perusahaannya pelit gitu. Ada yang minta 1 hektar, minta penuh. Soalnya nanggung gitu loh kerjaannya gitu loh, Mister. Terus ada juga yang mau untuk 1 petak kayak gitu mau. Cuman kendalanya nih, Mister, petani itu sebenarnya males kerjanya kalau nyemprotnya itu seminggu sekali. Kebanyakan ya yang saya temuin seminggu sekali. Harus kita bimbing, harus kita arahin kayak gitu, Mister. Terus, dan ini kendalanya juga di musim hujan, Mister. Terus? Di musim hujan, ya Mister Rembo. Di musim hujan ini gimana ini? Berdampak, pasti ada dampaknya dong. Kalau di musim hujan kayak gitu, itu gimana solusinya? Pasti ada formulanya kayak gimana cara menanggulangi di musim hujan kayak gitu agar masih hasilnya tetap maksimal kayak gitu. Terima kasih. Oke, jadi gini, Dian. Yang pertama adalah satu hal memang secara umum dosis kita itu kan memang diterapkan seminggu sekali. Ya, namun ketika misalnya ada petani yang tidak bersedia melakukan penyemprotan seminggu sekali, itu dosisnya kita bisa bicarakan lagi. Satu contoh begini. Kalau teman-teman lihat tanaman keras jangka panjang kayak sawit misalnya, yang luasnya itu berhektar-hektar, yang lahannya cukup luas, itu nggak mungkin kalau seandainya petani itu kita suruh seminggu sekali melakukan pengecoran untuk kelapa sawit misalnya, ya kan? Tentunya sangat tidak efektif. Ya, nah kita punya strateginya. Jadi kalau misalnya, oke, sekarang mereka maunya berapa lama sekali, kita akan hitungkan. Formulator kami akan hitungkan. Ya, contohnya gini, kami sekarang lagi menghitung ada beberapa penggunaan Pornas untuk kelapa sawit. Ya, jadi petani itu minta, saya maunya 3 bulan sekali nyemprotnya, boleh nggak Pak? Jawabannya bagaimana? Boleh. Kalau mau 3 bulan sekali boleh, karena tanaman keras jangka panjang. Ya kan? Nah, tapi dosisnya yang kita akan ubah tentunya, tidak seperti dosis biasa. Nah, itu kita bisa bicarakan lagi. Atau contoh lagi kemarin ada, Pak, kita maunya tuh nyemprot sawitnya 4 bulan sekali, Pak. Boleh nggak? Boleh. Bukannya tidak boleh. Tapi sekali lagi kita akan bicarakan dosisnya. Nah, tapi kalau kita bicara tanaman jangka pendek misalnya, kayak padi dan sebagainya,
itu memang intervalnya itu kan harus seminggu sekali. Tapi kalau misalnya dibuat 2 minggu sekali, boleh nggak Pak? Boleh, bukannya tidak boleh. Ya kan, atau 3 minggu sekali. Ya, tapi jangan kelamaan. Kalau 1 bulan sekali itu kelamaan menurut saya. Karena kan padi atau jangan jangka pendek itu kan panennya cepat ya. Jadi 3 atau 4 bulan udah panen. Jadi sebaiknya mereka dapat nutrisi dengan rutin ya, dengan rutin secepatnya gitu kan. Karena kalau terlalu panjang itu nggak efektif untuk tanaman jangka pendek. Kalau untuk tanaman jangka panjang nggak masalah. Kita buat interval yang panjang juga nggak masalah. Jadi nanti dosisnya kita akan sesuaikan. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan petani tadi. Ya, kalau misalnya petani itu tidak mau dengan demplot yang sedikit, ya kan? Ya tinggal dicari petani yang mau kan gitu kan. Karena gini teman-teman sekalian, namanya bisnis seperti ini teman-teman sekalian pasti akan melihat yang namanya penolakan itu adalah hal biasa. Ya kan, teman-teman ditolak di lapangan itu udah hal yang biasa. Nah, apakah Anda menyerah dengan penolakan? Ya tentunya tidak. Karena kita lihat bahwa di lapangan itu kan teman-teman yang berhasil mengajak petani untuk demplot dengan lahan kecil juga banyak gitu kan. Nah, artinya kalau misalnya belum ketemu petani yang sevisi, ya dilewatkan aja. Jadi dicari petani yang memang bisa sevisi. Kalau misalnya kita udah ceritain ternyata petaninya ngotot nggak mau pakai, ya masa kita mau paksain? Ya jangan dipaksain, ya kan? Ya tinggal dicari petani yang lain. Petani masih banyak kok, ya kan? Kita mau bantu mereka. Inti prinsipnya adalah kita mau membantu mereka. Ya, itu prinsip yang kita harus pegang dulu. Jadi ketika si petani itu menolak, yang tidak beruntung itu bukan kita, bukan Mbak Dian. Yang tidak beruntung justru petani itu. Nah, mindset itulah yang harus kita bentuk. Sehingga teman-teman ketika cerita kepada para petani, teman-teman akan nothing tulus. Teman-teman tidak punya niat untuk menjual sebuah produk kepada mereka, tapi membawa solusi kepada mereka. Mindset itu harus kita bangun. Jadi posisi kita itu bukan di bawah. Karena posisi kita di bawah itu berarti kan kita butuh petani untuk membeli produk ini. Itu posisi di bawah. Tapi justru dalam hal ini, kita harus buat posisi kita tuh justru di atas sebagai konsultan yang membantu petani untuk menyelesaikan masalah mereka. Kan mereka punya masalah saat ini, yaitu masalah produktivitas pertanian yang menurun, biaya transportasi pupuk yang mahal, pembelian pupuk kimia yang mahal, kemudian cara penggunaan yang juga kurang praktis, dan sebagainya. Ini kan masalah-masalah mereka. Nah, ketika petani itu kita kasih solusi tapi mereka tidak mau, ya jangan dipaksa dong, ya kan? Yang penting kita tetap memberikan edukasi. Kalau dia tidak mau, ya cari petani yang mau gitu aja, ya kan? Nah, itu betul sekali Mbak Lydia. Jadi mereka justru yang butuh Pornas sebenarnya saat ini, ya. Positioning ini yang harus kita pahami dulu teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi sekali lagi Mbak Dian, kalau memang mereka tidak mau menganggap perusahaan pelit, tidak mau seutuhnya gitu ya. Ya namanya demplot ya jangan semuanya, karena kalau demplot semua lahannya nggak ada perbandingan nanti Mbak Dian. Ya contoh dia punya 1 hektar lahan, kita demplot semua gitu ya, nggak ada perbandingan. Lebih baik kita demplot sedikit bagian kecil, sisanya dia tetap pakai pupuk kimia agar mereka punya perbandingan. Karena kalau mereka udah punya perbandingan, hasilnya bagus ternyata dengan Pornas, nah otomatis mereka pasti akan pakai yang lahan-lahan sisanya gitu. Kedepannya seperti itu, ya. Nah, jadi gitu, Mbak Dian ya. Jadi kira-kira berapa nih formulanya, Mister, untuk padi? Yang kalau itu nanti tergantung dia maunya itu berapa kali sekali misalnya. Kalau misalnya kan dalam dosis kita itu kan intervalnya seminggu sekali. Nah, tergantung dia maunya berapa kali. Misalnya 2 minggu sekali, ya udah nanti kita akan konsultasikan dulu sama formulator. Saya nggak bisa jawab sekarang, Mbak Dian. Yap. Saya harus konsultasi dulu. Nanti silakan konsultasi lebih dalam mengenai hal itu. Ya, saya nggak mau salah menjawab juga karena saya bukan formulator ya kan. Jadi saya harus tetap berkonsultasi dengan formulator. Jadi saya juga nggak sembarangan jawab gitu. Ya, Mbak Dian ya. Oke, baik teman-teman sekalian, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum. Silakan, waalaikumsalam. Pak Diki ya, silakan Pak Diki. Ya, saya namanya Diki dari Jambi. Dan untuk bisnis di AWM ini dari awal saya pantau. Saya menunggu untuk produk pupuk ini keluar. Ya. Dan ini bisnis di AWM ini, Mr. Jun, ini bukan diajak, tapi saya cari. Oke, luar biasa. Saya cari, saya temukan, dan kebetulan di situ sesuai dengan keinginan saya bahwasanya pupuk memang ada. Dan untuk Jambi, perkebunan sawit ini kan sangat luas. Dan kebetulan di multi level yang sebelumnya banyak saya jalani, alhamdulillah saya ada hasil di situ. Ya. Jadi saya bermaksud untuk mengembangkan pupuk ini. Salah satunya saya mau bekerja sama. Saya kedudukannya di Kabupaten Batanghari.
Nah, saya akan demplot, nanti minta petunjuknya sama Mr. Jun. Saya demplot dengan Bupati Batanghari dan koperasi atau KUD yang selama ini pernah saya jalani. Halo? Saya dengar Pak, silakan Pak. Nah, jadi untuk kedepannya, ini saya berkomunikasi dengan siapa, karena saat ini juga saya tidak tahu sponsor saya itu siapa, gitu. Tapi saya sudah tergabung di dalamnya dengan postingan yang terakhir ini. Yang posting Bapak siapa Pak? Kok bisa enggak tahu sponsornya Pak? Nah, yang posting itu Bro Mislan. Oh iya iya. Nah, Ya berarti lewat kebetulan. Pak Mislan berarti diatur Pak ininya. Oh, boleh. Ya, boleh. silakan. Nah, Terus jadi saya kedepannya ini saya coba untuk menghubungi, dan kebetulan sudah tempat-tempatnya demplot itu sudah saya dapatkan. Tapi saya bergerak di semua perkebunan sawit, nggak di tanaman lain, sawit dan cabai. Nah, itu mungkin nanti kalau kedepannya saya berhubungan ke Pak Mislannya atau Mr. Jun, itu mohon petunjuknya. ya, artinya nanti kalau semua silakan berhubungan dengan saya, Pak. Ya, kalau Pak Mislan kan beliau owner ya. Jadi untuk kaitan dengan operasional silakan berhubungan dengan saya. Pak Diki nanti bisa ambil nomor saya di grup, Pak. Bapak udah ada di grup, Pak? Saya ada di grup sudah. Oh iya, ya nanti bisa ambil nomor saya. Bapak tahu nomor saya kan di grup kan? Belum. Oh, belum ya. Oke, nanti saya perkenalkan diri lagi di grup agar bisa teman-teman catat ya. Siap, Mister. Oke, mungkin itu aja dulu. Baik. Untuk kedepannya mungkin kita nanti interaksi ya. Ya, boleh Pak Diki. Silakan Pak Diki. Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Sukses Pak Diki. Ya. Ya. Baik, silakan. Ada lagi yang lain? Selamat malam Pak Jun. Yusarsif ya, silakan. Mau nanya ini untuk pengaplikasikan di apa namanya untuk media hidroponik gimana itu? Kalau hidroponik prinsipnya sama, jadi satu saset itu dicampur dengan 20 liter air dulu, ya kan? Nah, kemudian itu bisa langsung disemprotkan seminggu sekali secara umum begitu, atau dikocorkan per pot-pot yang kecil itu maksimum 10 ml. Ya. 10 ml. Ini bentuknya pot-pot kecil kan? Betul kan? Apa namanya? Media paralon Kak, pipa-pipa gitu. Paralon. Oh, ya udah kalau gitu disemprot aja. Seperti biasa seminggu sekali disemprot. Oh iya. Nah, kurang lebih kan kalau perkiraan kita kan memang satu saset tetap buat 20 liter ya. Kemudian itu kira-kira kan bisa untuk sekitar 1.000 meter persegi kan sebenarnya, dikira-kira aja ya kan, pokoknya berapa sih luas lahan hidroponiknya, itu sebenarnya sama aja. Jadi tidak perlu khawatir kelebihan Mas Yusarsif ya, jadi pokoknya semprot aja seminggu sekali lah, cukup lah gitu loh, karena organik ini kan bukan kimia, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya terjadi kelebihan nyemprot, itu nggak perlu khawatir begitu ya. Siap. Nah, yang penting seminggu sekali aja cukup gitu ya. Terima kasih Pak Jan. Oke, sip. Baik, silakan teman-teman sekalian. Ada pertanyaan lagi? Monggo, cukup. Dibuka mikrofonnya kalau ingin bertanya, silakan. Mas Rido, silakan. Mas Rido. Halo Pak Jun, mohon maaf saya nggak bisa buka mikrofon ini karena memang kondisinya. Ini Pak Jun, saya mau nanya untuk pengaplikasian di kolam yang medianya langsung tanah Pak Jun, untuk Mornasnya itu kalau dicampurkan di pakannya bisa nggak Pak kira-kira, atau seperti apa Pak? Mohon pencerahannya, terima kasih Pak Jun. Apa ini, ikan? Iya, ikan Pak Jun. Ini dari awal atau sudah ada airnya kolamnya? Sudah ada airnya, dan memang ikannya memang sudah berusia beberapa bulan gitulah. Oh, ya. Jadi untuk penerapannya, Mas Rido, itu satu saset dicampur dulu 20 liter air, ya kan? Kemudian 20 liter air itu dipakai untuk merendam sekitar 10 kg pakan ikan. Direndam, Mas. Direndam satu malam. Ya. Iya. Nah, direndam satu malam. Nah, besoknya itu kan jadinya pakan itu kan awalnya kering kan. Kalau direndam itu kan jadi kayak bubur kan.
betul ya? Iya, Nah, iya. itu kalau direndam 1 malam, nah besoknya itu ya masih semi-semi bubur lah. Nah, itu langsung disebar, dikasih makan. Itu dilakukan seminggu sekali aja, Mas. Iya, iya, iya. Kan kalau pakan ikan itu mungkin diberikan sekitar 2 hari sekali kan. Nah, tapi Iya. yang rendaman daripada Pornas itu cukup seminggu sekali aja dikasih, Mas. Iya, 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 iya. Oke. Paham ya, Mas? Paham ya. Jadi satu saset 20 liter itu untuk merendam sekitar 10 kg pakan ikan. Ya. Dicampur air juga berarti Pak Junnya? Oh iya dong. Jadi satu saset itu campur air dulu, 20 liter kan. Iya, iya. Nah, airnya ini dipakai merendam 10 kg pakan ikan. Oh, gitu. Maksudnya enggak hancur deh tuh, Pak, pakatnya. Oh iya pasti hancur. Saya bilang tadi kan pasti kayak bubur nanti dia. Ya, dibiarin aja, tapi direndam, didiemin 1 malam. Nah, besoknya itu jadi kayak bubur itu pasti pakannya kan. Nah, udah besoknya baru disebar gitu. Oh, gitu. Iya. Oh. Ya. Iya ada Pak Jun. Oke, thank you Pak Jun. Sukses Mas Rido. Ya, oke. Terima kasih Pak Jun. Ya. Baik, teman-teman sekalian, ada lagi pertanyaan? Saya Pak Jun. Silakan. Saya Pak Jun. Siapa? Oh, Pak Ustadz Iya. Ahmad. Silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ada nggak batas waktunya Pak Jun untuk menyimpan misalnya tadi yang udah direndam 1 malam tuh bisa nanti disimpan dan misalnya 1 minggu gitu. Ya, jadi gini Pak Ustadz, Ya. saya mohon maaf ada kekeliruan sebenarnya dengan penyampaian saya yang dulu. Saya dulu sempat menyampaikan kepada teman-teman bahwa air yang bekas dikasih pupuk itu kalau bisa kan segera diberikan dalam waktu 2 hari ya, jangan disimpan lebih dari 2 hari kan, betul ya? Iya benar ya. Nah, jadi saya sempat konsultasi lagi, ternyata itu tidak masalah Pak Ustadz. Jadi tidak masalah air itu disimpan sampai kapanpun tidak masalah. Oke, Ya. siap. Ya. Jadi boleh disimpan untuk minggu depannya itu boleh nggak masalah, ya. Siap. Ya. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan bisnis, Pak Ustadz, lebih baik jangan disimpan gitu loh. Lebih baik buka pupuk lagi biar cepat habis pupuknya. Kalau dikaitkan dengan bisnis ya Pak. Oke, siap. Karena kalau disimpan untuk minggu depan kan nggak buka pupuk lagi Pak. Nah, kalau dia cepat buka pupuk kan repeat ordernya Pak Ustadz kencang Pak Ustadz. Siap. Ini kalau kaitan bisnis ya Pak Ustadz ya. Siap. Mr. Jun, mau nambahkan dong? Silakan, bisa Rambo. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau dari berdasarkan pengalaman yang ada di survei lapangan yang pernah saya lakukan, ketika berbicara tentang temanya adalah pertanian, jadi di sini kami membaginya ada 2, yaitu petani milenial dan juga petani petani kuno kalau saya sebut. Kolonial. Nah, memang nggak semua orang itu memang mau mendengarkan kita ketika hari ini kita menyampaikan Pornas ini di masyarakat petani-petani lama, ya kan, karena membutuhkan yang namanya bukti. Karena ketika bukti itu akan berbicara, maka para petani itu akan berbondong-bondong dari mulut ke mulut itu menggunakan pupuk apa. Nah, hari ini ketika kita berbicara tentang petani milenial, ya, yang muda-muda, yang orang-orang baru, yang usianya hari ini bisa dibilang di bawah 45 tahun kalau kami sebut, karena di situ mereka update untuk bagaimana mengelola tanah, mengelola tanaman, mengelola yang namanya pupuk-pupuk, ya, bibit dan sebagainya, ya, sarana dan prasarana yang dipersiapkan oleh para petani untuk meningkatkan hasil yang benar-benar luar biasa, itu secara hasilnya. Nah, kemudian di sini ketika kita berbicara tentang ini mungkin secara sharing ya yang kami lakukan adalah kami mencari contohnya adalah di petani yang sedang menanam padi. Kenapa dengan padi? Karena padi itu mungkin bisa dibilang yang paling cepat. Ya kan, hanya 3 bulan mulai dari tanam sampai dia berkembang, perawatan dan sampai ke panen itu kan membutuhkan waktu 3 bulan baru panen. Nah, di situ ada hubungannya Bapak Ibu yang saya hormati terhadap bagaimana perawatan bibit-bibit yang dari awal sampai dia tumbuh besar dan dewasa menuju ke panen, di situ nanti akan kelihatan padi ini akan berbuah padinya secara besar, batangnya itu akan kuat dan akar-akarnya semakin panjang untuk ketika terjadi yang namanya serangan alam, ya,
ya kan terjadi yang namanya serangan alam, pohonnya si padinya akan benar-benar kuat. Nah, di situ ada hubungannya juga terhadap pengairan, irigasi airnya jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai terlalu kecil, sedikit, dan itu juga disesuaikan. Nah, kemudian ketika terjadi yang namanya alam, contohnya kayak hujan yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi, jangan khawatir, Pornas kita ini berdasarkan isi materi yang disampaikan oleh formulator kemarin, itu langsung diserap dari 3 lapisan, ya kan? Nah, dari tanah, kemudian dari batangnya, kemudian dari daunnya, daya serapnya, sehingga nutrisi-nutrisi yang ada di dalam kandungan Pornas ini langsung diterima oleh tanaman padi. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika para petani yang sudah memasukkan 1 saset banding 20 liter, bahkan sampai 30 liter yang akan disemprotkan, saya sepakat dengan Mr. Jun tadi, itu nggak perlu lama-lama. Ya, jadi ketika kita sering menyemprotkan misalkan 5 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, macam-macam tanaman, macam-macam perawatan, dan macam-macam cara pengaplikasian daripada setiap tanaman tadi. Nah, ini contoh ketika ada sebuah sisa, saran saya itu sesegera mungkin untuk disemprotkan lagi. Untuk temanya adalah keperawatan. Tujuannya apa? Tujuannya di sini ada hubungannya dengan ketika proses panen. Untuk meningkatkan kualitas yang sangat tinggi, buahnya atau si padinya, berasnya tadi itu akan mengembang, akan sehat, akan besar, dan bobotnya itu akan menambah. Ketika apa? Ketika terjadi yang namanya cukupnya sebuah nutrisi ketika perawatan untuk tanaman padi. Nah, sehingga apa? Sehingga padi ini nanti akan menjadi sebuah demplot yang hari ini sudah saya masukkan contoh ya, saya menggunakan Pak Lurah, beliau alhamdulillah sangat tertarik dengan presentasi acara BOP yang diselenggarakan di Kota Banyuwangi. Kebetulan GS-nya atau pembicaranya itu adalah Mr. Jun. Nah, beliau sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Jun, dan akhirnya apa? Memberanikan di sebagian lahannya, beliau itu menggunakan yang namanya Pornas, dari Pornas cair, ya kan, dari AWM, dan diaplikasikan. Nah, di sini ketika tanggal 3 Oktober sampai tanggal 10 Oktober, berarti sekitar 7 hari ke depan, ternyata kadar pH sebelum disemprotkan untuk tanam cabai, ternyata kadar pH-nya di tanah tersebut itu masih di angka 5. Nah, ketika 7 hari ke depan, setelah disemprotkan, ya 7 hari ke depan, ternyata kadar pH-nya itu sudah mencapai di atas 6. Artinya 6 itu adalah layak untuk segera ditanam. Itu informasi yang kami dapatkan dari Pak Lurahnya langsung. Ya, referensinya Mbak Ina sama Bunda Yeti. Nah, ketika beliau-beliau ini melihat dan bertemu dengan saya langsung 7 hari kemudian, beliaunya Pak Lurahnya itu sangat senang dan bahagia sekali karena apa? Tanahnya itu subur, tanahnya sehat, padahal musim hujan di Banyuwangi, ya kan? Nah, di situ ada sebuah teknik yang dikerjakan oleh beliau, adanya apa namanya kayak plastik yang sangat besar, di grup sudah saya sharekan. Nah, itu akan menjadi sebuah contoh, dan itu ditanamkan sebuah cabai, dan nanti setiap atau bibitnya yang sudah ditanam sambil proses dia bertumbuh dan sebagainya, tetap itu digunakan sebagai perawatannya menggunakan pupuk atau Pornas yang cair. Karena apa? Karena dengan semprotan tadi itu akan diserap dengan teknologi nano dan akan memperbaiki terus-menerus kualitas tanah, itu yang paling penting. Ketika tanahnya sudah sehat, nutrisi yang ada di dalam Pornas diserap oleh tanaman si cabai akan memberikan sebuah kepercayaan untuk tumbuh segar. Karena apa? Karena kebetulan ada salah satu contoh lagi demplot yang kami lakukan ya ada di wilayah sebelah, ya kan. Di situ ada yang namanya pohon cabai, ya, pohon cabai atau ladang cabai yang di sebelah kanan itu adalah menggunakan pupuk kimia, yang di sebelah kiri ini adalah 100% menggunakan Pornasnya AWM Starlife. Nah, di situ ketika sekitar berjalan 2 bulan lebih, ya, ternyata 2 pohon atau ladang yang kanan sama ladang yang kiri menggunakan kimia, yang satunya menggunakan apa namanya Pornas kita, ternyata di situ kentara sekali dari pohonnya tuh warnanya berbeda. Kemudian tingkat kehijauan untuk daunnya pun juga sangat berbeda, lebih hijauan punyanya AWM. Kemudian ketika terjadi sama-sama yang namanya alam,
ada virus dan sebagainya, ternyata yang kimia ini nggak kuat. Dia mulai daunnya yang kuning itu, daunnya yang hijau itu mulai menguning, kemudian yang daunnya yang pakai AWM atau yang Pornas itu tetap hijau dan bahkan dia menumbuhkan sebuah buah cabai baru, ya kan? Buah cabai baru. Nah, disitulah akhirnya petani nggak mau ngambil sebuah risiko. Apa yang terjadi? Tanaman yang ditanam menggunakan pupuk kimia itu langsung ditambahkan lagi menggunakan pupuknya Pornas atau Pornas Pornas air. Pornas yang serbuk, ya kan? Karena dia sudah dewasa dan proses untuk memulihkan dan menyehatkan, memberikan sebuah imun sistem yang ada di dalam tubuhnya si cabai tadi. Ya kan? Nah, sehingga apa? Di situ akan kelihatan sekali ternyata dari pohonnya itu dia berbuah ya, atau muncul bunga yang mengerucut menjadi cabai. Nah, disitulah akhirnya apa? Di sini kami melihat ya dengan mata kepala kita sendiri, ternyata AWM ini ketika kita mengaplikasikan dengan benar, contoh di tanaman padi sama tanaman padi tadi, itu bisa membuahkan sebuah hasil yang sangat signifikan. Apakah itu? Sebuah sehatnya tanaman yang ditanam, mulai dari kadar tanahnya itu sehat, ya, dia bisa memberikan sebuah kadar yang sangat luar biasa, pokoknya di atas 6, jadi cocok untuk pertumbuhan untuk menanam sebuah tanaman apa yang dia tanam, kemudian akarnya juga akan disehatkan, batang tubuhnya juga cukup dengan nutrisi, kandungan-kandungan ya yang ada di dalam Pornas tersebut, dan daunnya itu pun akan semakin lebat sehingga akan merangsang buah-buah baru yang akan membantu bagaimana panen ataupun tumbuhnya sebuah tanaman tadi itu bisa lebih luas lagi. Sehingga apa? Ini yang diharapkan oleh para petani agar bisa tumbuh secara luas, Mr. Jun dan Bapak Ibu semuanya. Nah, sehingga apa? Ada hubungannya dengan cost, dengan biaya, ya, dengan biaya Bapak Ibu. Nah, sehingga biaya di sini otomatis mulai dari perincian, ya, ini kebetulan saya juga melakukan sebuah observasi, ya, juga melakukan sebuah riset, ya, kepada sama Pak Lurah yang bersangkutan. Kalau dari padi itu yang dibutuhkan apa aja sih kebutuhannya? Ya, bibitnya berapa, menggunakan pupuk kimia, pupuk dasarnya itu ada berapa, ya, kebutuhannya harganya berapa di toko dan sebagainya. Kemudian ketika di-compare dengan menggunakan punya kita Pornas dari AWM Starlife ini, itu harga selisih bandingnya itu berapa. Nah, kami juga sedang melakukan sebuah riset seperti itu. Tujuannya apa? Tujuan adalah bahan untuk kita mempresentasikan kepada para himpunan-himpunan kelompok tani yang untuk hasil membuktikan bahwa orang-orang ini bisa diperlihatkan secara visual. Apakah itu loh, sawah yang ada di sana yang ditanam itu menggunakan 100% pupuk atau Pornas AWM Starlife. Nah, sehingga apa? Dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, hasil inilah yang nanti akan berkata. Bukan kecap nomor 1, tapi hasil yang akan berbicara. Ya, sehingga sesuai dengan moto yang disampaikan oleh AWM Starlife, petani makmur, petani jaya, dengan adanya hari ini kasus subsidi dari pemerintah akan dicabut tahun 2023, ya. Jadi Pornas ini memberikan sebuah warna untuk membantu para petani-petani makmur dari segi pupuk sebagai kebutuhan dasar untuk menyehatkan tanaman-tanaman yang mereka tanam agar mereka semuanya bisa sejahtera. Nah, mungkin seperti itu, Mr. Jun, tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, thank you, Mr. Rambo ya. Jadi tadi saya sedikit lupa jawab memang pernyataannya Mbak Dian mengenai hujan. Nggak ada masalah sesuai dengan pernyataan Mr. Rambo tadi, karena begitu disemprotkan, Pornas langsung bisa diserap ya. Jadi pandangan para petani yang mengatakan bahwa pupuk itu akan hilang ketika ada hujan, itu adalah pandangan untuk pupuk kimia. Karena pupuk kimia itu sintetis, sehingga ketika ada hujan memang dia akan tersapu dengan air gitu kan. Tapi kalau pupuk nano ya itu tidak ada masalah dengan adanya hujan ya. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan ya mengenai takaran berlebihan tuh nggak masalah. Jadi pokoknya range-nya itu antara 10 sampai 30 liter lah. Jadi artinya jangan saklek-saklek banget juga ya. Satu saset untuk 20 liter itu kan adalah secara umum. Tapi kalau seandainya dibuat 10 sampai 30 liter itu masih oke, masuk akal ya. Oke. Nah, kemudian ini Lydia ini lagi di Manado nih.
Ya, apa yang disampaikan Mr. Member betul sekali karena saya sudah demplot di beberapa tempat dan hasilnya luar biasa. Tinggal beberapa saat lagi Sulawesi Utara dipenuhi Pornas AWM. Saya dapat laporan dari Ketua Himpunan Tani Sulut dan beliau merekomendasikan untuk beberapa tanaman jangka pendek khususnya sayur mayur. Kata beliau kita sudah bisa sedikit sombong karena pupuk AWM the best untuk sayur mayur. Dan ada beberapa jenis tanaman yang sebentar lagi hasilnya akan kita kabarkan. Tentunya atas perkenan Tuhan hasil sudah makin kelihatan di berbagai tanaman. Oke, teman-teman sekalian ya, tentunya kita sudah sangat gembira sekali mendengarkan begitu banyak kabar-kabar gembira dari seluruh Indonesia dan tentunya ini adalah sebuah portofolio yang bagus. Tadi ada ide yang bagus sekali ya mengenai perlombaan demplot. Wah, idenya bagus sekali. Kita memang sudah lagi rencanakan itu ya dari Lubuk Linggau. Nanti kami akan siapkan. Jadi memang kami kemarin ini kan fokus untuk masalah IT ya. Jadi mulai malam hari ini teman-teman silakan sudah bisa mulai minta PIN untuk posting new member dengan paket yang baru. Teman-teman bisa hubungi admin dan pastikan teman-teman sekalian lengkapi data yang lengkap untuk posting di web yang baru. Nanti kami akan segera umumkan untuk perlombaan demplot. Jadi tolong teman-teman siapkan persyaratannya, nanti kami akan tetapkan dan hadiahnya tentunya apa kami juga lagi siapkan untuk demplot ya, untuk perlombaan demplot. Baik. Ada yang angkat tangan ini Wana, silakan Wana atau Ji Kembar atau Pak Sutiadi silakan angkat tangan dari tadi. Pak Jun. Sebentar, Pak Diki gantian dulu Pak Diki boleh. Ji Kembar silakan. Oke, ya, silakan. Ya. Ji Kembar dari Bali, Pak Jun, selamat malam. Ya, silakan Ji. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Ya, jadi ini saya ada pertanyaan dari rekan kita yang di Jambi, Pak Jun. Jadi dari Jambi menanyakan tentang bagaimana pengaplikasian Pornas dengan di tanah liat yang merah, gitu Pak. Jadi beliaunya di sana menanam sebidang lahan itu ditanamin pisang semua, pisang kalpendis, Pak Jun. Nah, jadi pertumbuhannya itu tidak merata, Pak Jun. Jadi ada yang bagus pertumbuhannya, ada yang tidak bagus pertumbuhannya. Nah, jadi kemarin beliau baru join AWM, jadi beliau langsung menanyakan pengaplikasian pupuk Pornas itu di tanah yang merah, gitu. Jadi di sana sudah sudah dipastikan di sana lahannya kurang bagus seperti itu, Pak Jun. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Jun, jadi untuk pengaplikasian 3 box dalam 1 hektar untuk tanaman padi, gitu Pak Jun. Jadi mungkin diberi penjelasan mengenai untuk 3 box tadi itu, apakah itu pembagiannya 1,5 box untuk vegetatif, 1,5 box untuk generatif. Nah, seperti itu ada pertanyaan Pak Jun. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Ji Kembar ya. Jadi yang pertama untuk masalah warna tanah, jenis-jenis tanah itu memang ada beberapa jenis di Indonesia. Ada yang warnanya merah, ada yang coklat, ya bahkan ada tanah yang hitam ya teman-teman sekalian di Indonesia ya. Nah, jadi untuk masalah warna tanah itu sebenarnya tidak ada masalah, Ji. Yang penting adalah pH-nya. Jadi saran kami adalah tetap dilakukan pengukuran pH dulu. Nah, biasanya kalau tanah yang warna merah itu biasanya itu pH-nya basah. Pasti basah itu biasanya di atas 7 biasanya, ya kan? Nah, sebagai informasi buat teman-teman kan kita sarankan bahwa pH yang disarankan adalah 5,5 sampai 7 kan gitu kan, Ji ya. Nah, jadi kalau misalnya tanahnya itu di atas 7 berarti itu kategorinya basah. Itu sama dengan tanah gambut biasanya kalau warna merah itu. Ya kan? Nah, jadi tentunya untuk tanah yang seperti itu ya memang agak kurang optimal untuk digunakan untuk lahan pertanian gitu kan, apalagi mau menggarap secara serius mendapatkan hasil yang sangat bagus itu tentunya agak kurang optimal kan. Nah, jadi sebenarnya cara sederhananya adalah itu harus disebar pupuk kimia dulu itu kalau tanah yang sifatnya basah seperti itu, ya kan? Ya tujuannya biar dia pH-nya menjadi asam malah gitu kan, karena memang justru ditujukan untuk kita. Kalau tanah basah berarti kita kan harus turunkan pH-nya gitu kan biar dia lebih asam dari pH biasanya gitu. Ya, nah jadi sekali lagi diukur aja pH-nya, Ji. Jadi pokoknya kalau pH-nya sudah sesuai, mau tanahnya warnanya apa nggak ada masalah gitu. Siap. Oke, kemudian berikutnya pertanyaan mengenai 3 box untuk 1 hektar lahan. Jadi
sebagai informasi buat teman-teman sekalian, ini saya kasih gambaran mengenai penggunaan. Jadi seperti yang kita baca di buku panduan, itu kan ada yang namanya pemupukan dasar kan. Jadi pemupukan dasar, kemudian ada yang namanya pemupukan pada masa vegetatif, ya kan, dan ada pemupukan pada masa generatif, ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman sekalian semuanya adalah pupuk kita ini Pornas, ya, itu baik yang cair maupun yang serbuk, ya, itu kedua-duanya bisa digunakan dari awal sampai akhir. Baik yang cair maupun yang serbuk itu sangat bisa digunakan, ya. Artinya tidak ada masalah kalau teman-teman sekalian menggunakan yang cair semua dari dasar, vegetatif sampai generatif, tidak ada masalah. Atau teman-teman sekalian menggunakan yang serbuk dari pemupukan dasar sampai vegetatif dan generatif juga nggak ada masalah, ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum memahami, pemupukan dasar itu adalah pada saat lahan itu belum ditanami. Jadi masih lahan kosong, bibitnya belum ditanami, itu disemprot dulu. Ya, kalau masa vegetatif itu adalah masa saat sejak ditanamnya bibit, ya, sampai dengan saat munculnya atau sebelum munculnya tunas ya atau bakal buah atau bakal bunga. Nah, kalau masa generatif itu adalah masa sejak tumbuhnya tunas, tumbuhnya bakal buah atau bakal bunga, itu masa generatif namanya. Nah, bagaimana yang namanya penggunaan yang 3 box itu kenapa bisa untuk 1 hektar lahan gitu ya. Jadi sederhananya kan sebenarnya begini ya. Kalau kita bicara yang namanya 1 hektar, 1 hektar lahan ini kan sama dengan sekitar berapa? 10.000 ya, kalau nggak salah 10.000 meter persegi kan, 1 hektar lahan, ya kan? Nah, jadi kalau kita ketahui bersama, berarti kan 1 saset pupuk kita itu kan bisa digunakan untuk yang namanya 1.000 meter persegi. 1.000. Ya. 1.000 meter persegi kan, Ji ya, betul ya? 1.000 ya, betul. 1.000 meter persegi. Nah, kalau kita bicara yang namanya 1 hektar, berarti kan sekali semprot membutuhkan 10 saset. 10 saset ya. 10 saset diperlukan untuk 1 kali semprot gitu kan? Semprot ya. Nah, kalau misalnya kita anggap dia penyemprotannya anggaplah 1 sampai 2 minggu sekali lah. Anggaplah kalau 1 minggu sekali berarti kan dibutuhkan 2 minggu sekali itu kan 4 bulan misalnya. Berapa bulan? 3 bulan ya, Ji ya? Kalau 3 sampai 4 bulan, Pak Jun. Oke, kita contohkan 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan berarti kan sekitar 3 kali 4 kan, 3 kali 4 kali semprot, berarti kan ada 12 kali semprot kan? 12 kali ya, betul. Nah, 12 kali semprot. Nah, berarti kan kalau sekali semprot 10 saset berarti kali 12 kan? Kali 12 berarti total kan dibutuhkan 120 saset kan? 120 saset 120 ya. saset. Nah, 120 saset itu kalau kita kalikan dari jumlah per boxnya ya. Per boxnya itu kan sekitar 25 box ya. 25 box dikalikan 3, ini kan sekitar 75 ya. 75 saset. Ya. Nah, ini kalau aplikasi seminggu sekali. Karena kalau kita bicara secara detail, itu kan tidak setiap minggu sekali dari awal, Ji, kalau diperhatikan kan. Contohnya gini, pada saat pemupukan dasar kan sekali semprot, ya kan? Kemudian setelah itu 10 hari kalau nggak salah ya kan, 10 hari sekali. 10 hari setelah masa tanam kan, setelah masa tanam baru semprot lagi sekali gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ada interval yang 1 minggu, ada interval 2 minggu kan gitu kan kalau kita lihat di masa vegetatif dan generatif kan. Nah, makanya kita gunakan pengalaman gitu yang selama ini 3 box itu cukup jadinya gitu loh, Ji. Iya. Berarti ini Pak Jun ya, di saat dari kita pengolahan lahan itu diupayakan optimal 10 saset digunakan di lahan dulu kan seperti itu Pak Jun ya. Iya, betul. Nah, ketika sudah mulai tanam, nah dari sana mulai kita hitung intervalnya untuk pembagian 3 box kan seperti itu Pak Jun ya. Betul. Sampai nanti akhirnya padi tersebut berbunga. Nah, setelah berbunga boleh kita pakai ganti pupuk dengan yang serbuk hingga panen mungkin kita pembagiannya mungkin 10 hari sekali atau 2 minggu sekali penyemprotannya sampai panen seperti itu Pak Jun mungkin ya. Yes, betul sekali. Nah, jadi kita yang mengolah dengan 3 box itu sampai panen itu artinya Pak Jun ya? Iya, 3 box itu sampai panen karena kita udah pengalaman kan dari beberapa demplot yang kita lakukan tuh 3 box cukup untuk 1 hektar sampai panen kan. Siap Pak Jun. Nah, terima tapi kasih, memang Pak Jun. interval yang berbeda-beda itu di sini, Ji. 1 saset untuk 1.000 meter persegi ini yang beda-beda.
Tergantung apa? Kecepatan nyemprotnya juga tergantung, Ji. Ya kan? Iya, betul. Ada petani yang larinya kenceng kalau nyemprot, ada yang pelan-pelan. Ya kan? Nah, kalau Betul. dia santai sambil ngerokok gitu kan, itu bisa habis duluan itu tangkinya kan gitu. Iya. Pak Ya, Jun, karena Pak Jun, kemarin saya boleh juga bertanya? kita diajak Itu hitung-hitungan pengaruh juga, juga. Pak Jun. Kita diajak Iya. hitung-hitungan juga. Bagaimana bisa kok 3 box gitu kan, ternyata ketika kita sampaikan 1 minggu sekali, habisnya itu sebenarnya lebih daripada 3 box, seperti itu Pak Jun. Jadi supaya lebih spesifik kita punya jawaban, ya ini yang perlu saya sampaikan ke Pak Jun. Jadi mungkin di interval semprotnya saja kita nanti sampaikan bahwa tidak mesti harus 1 minggu sekali kan, seperti itu Pak Jun. Ya, Yang betul, penting betul. 3 box itu cukup untuk 1 hektar dan untuk sampai panen. Seperti itu Pak Jun. Betul. Pak Jun, kami di lapangan Karena nanti interval itu fleksibel kok, enggak fleksibel sekali. Ya. Siap Pak Jun. Terima kasih Pak Jun. Baik, silakan. Baik, selanjutnya Pak Jun, saya boleh tanya, ngelanjutin yang Ji Kembar tadi. Kemarin itu 3 box untuk 1 hektar. Apakah saya sarankan petaninya itu beli yang pupuk cairnya 1 box, yang itu pupuk yang kering 2 box. Karena nanti kan ada perawatan lagi selama sampai dengan masa panen itu. Jadi gini, secara detail masa vegetatif dan generatif itu, secara detail mungkin Ji Kembar kayaknya lebih pengalaman dari saya deh. Kalau Ji Kembar, mana lebih panjang masa vegetatif sama generatif, Ji? Tergantung Pak Jun, tergantung lahannya Pak Jun ya. Ada memang yang cepat dia berbunga karena dia pH-nya normal. Tetapi kalau pH-nya bermasalah, mungkin dia pertumbuhannya aja agak lambat Pak Jun. Ketika kita melihat pertumbuhan padi itu agak lambat, sudah pasti lahannya itu bermasalah Pak Jun. Gitu. Jadi tidak bisa dipastikan di satu lahan itu sama dengan lahan yang lain. Jadi kita harus memang betul-betul ke lapangan dulu melihat seperti apa lahan itu, ya seperti betul Pak Jun sampaikan, ya kita cek pH dulu. Nah, ketika pH antara 5,5 sampai 7 sudah dipastikan itu sesuai dengan harapan kita akan bagus hasilnya. Tetapi ketika ketemu seperti tadi yang rekan kita di Jambi, nah saya juga kan belum pernah melihat lahan seperti itu Pak Jun. Nah, itu yang membuat nanti pertumbuhan daripada tanaman yang ditanam di sana itu akan kurang nutrisi Pak Jun. Jadi perlu kita olah lahan dulu. Jadi tidak bisa disamakan, kita harus ke lapangan dulu Pak Jun, seperti itu Pak Jun. Betul. Jadi gitu Bu Puteka jawabannya. Jadi sementara ya kita hanya bisa memprediksi, tapi sekali lagi kenyataannya sangat tergantung sekali kepada pH tanah di situ. Tapi kalau kita memang sebaiknya sudah ukur pH tanah lebih dulu, ya saya rasa mungkin bisa dibuat seperti yang Bu Eka sampaikan tadi, ya misalnya masa vegetatif dibuat 1 box, ya sisa 2 boxnya bisa dipakai yang serbuk misalnya untuk masa generatif. Ya dalam kondisi pH normal ya Bu, antara 5,5 sampai 7. Ya. Iya, kemarin saya sarankan apakah boleh maksudnya itu pada masa vegetatif itu selama pH-nya belum normal, jadi kan kita larang dia pakai untuk pupuk kimia. Ya, saya sarankan sampai pH-nya benar-benar normal, ditambahkan lagi pupuk cairnya. Boleh gitu Pak Jun. Sampai benar-benar pH-nya sudah di angka 5,5 baru boleh tanam. Jadi yang perlu teman-teman ketahui begini, pupuk kita ini kan bukan secara langsung bisa membuat pH tanah itu membaik gitu ya. Tapi secara tidak langsung bisa. Apa maksud tidak langsung itu begini? Di dalam kandungan Pornas itu ada namanya mikroba. Ya, mikroba inilah yang akan merangsang pertumbuhan yang namanya bakteri baik yang ada di dalam tanah, ya kan? Nah, jadi dengan adanya rangsangan pertumbuhan bakteri-bakteri baik, maka bakteri-bakteri jahat kan akan diusir. Nah, termasuk dia akan menunjang kondisi tanah itu untuk hidupnya namanya mikroorganisme. Sehingga kalau ada mikroorganisme yang mulai hidup atau bisa hidup di dalam tanah itu, contohnya cacing atau mikroorganisme yang lainnya, itu adalah binatang-binatang yang bisa membantu pH tanah itu menjadi lebih baik. Ya, jadi asamnya bisa hilang karena kayak cacing, contohnya cacing itu kalau dia bergerak di dalam tanah, ya istilahnya olahraga ke sana kemari di dalam tanah, itu kan tanah jadi gembur, ya kan? Atau bahkan dia mengeluarkan zat-zat khusus yang bisa membuat pH tanah itu menjadi lebih baik gitu loh dibandingkan sebelumnya. Nah, ini contoh kejadian seperti yang Mr. Rambo cerita tadi. Di Banyuwangi itu ada lurah yang menanam cabai,
pH tanahnya itu kondisinya 5 gitu kan. Tapi pada saat dipupuk dengan Pornas sebelum ditanam, ya disemprot dulu, ternyata pH tanahnya kok bisa membaik gitu menjadi 6. Nah, ini kan sesuatu yang memang luar biasa. Saya pun juga baru dengar gitu kan. Artinya gini, artinya formulator kami jelas mengatakan bahwa Pornas tidak bisa secara langsung membuat pH tanah menjadi baik. Itu formulator sudah katakan begitu. Secara tidak langsung iya, karena bisa membantu mikroorganisme untuk tumbuh. Mikroorganisme yang tumbuh inilah yang membantu pH tanah jadi lebih baik. Nah, namun ternyata keadaan di Majuwangi kemarin, keadaannya ternyata bisa seperti itu. Wah, berarti itu amazing ya. Sesuatu yang mungkin tidak bisa terjadi atau terulang di daerah lain mungkin ya. Tapi kenyataannya ternyata bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi yang terpenting adalah teman-teman sekalian, pH tanah memang menjadi hal atau faktor yang sangat penting ya untuk kita sebelum melakukan yang namanya pengecekan ya. Nah, jadi tantangan yang Bu Putu Eka terima ya kan itu mungkin dicek dulu Bu, ya kan dicek dulu. Ya kita berani lakukan itu kalau misalnya jadi gini, sesuai dengan pengalaman kami kan hasil panen itu kan bisa meningkat 20-40% selama rata-rata yang kita temui selama ini. Nah, dicek dulu yang pertama gini, yang Bu Putu Eka perlu cek adalah selama ini mereka biasanya berapa ton sih hasilnya, hasil panennya, berapa ton biasanya. Nah, jadi kalau misalnya biasanya cuma 2 ton gitu kan. Kalau kita kalikan 20-40% kan penambahannya cuma sekitar 200 sampai 800 kilogram kan penambahannya. Nggak sampai 1 ton penambahannya. Kalau selama ini biasanya 2 ton. Karena kan kita bicara peningkatan itu 20-40%. Artinya kalau selama ini hasilnya 2 ton terus tiba-tiba ditantang jadi 14 ton itu kan terlalu berlebihan gitu kan, karena itu kan sudah berapa kali lipat itu, betul ya. Nah, jadi maksud saya adalah itu ngerjain Pak Jun. Kenapa? Itu petaninya ngerjain namanya. Iya, itu mah ngerjain namanya ya kan. Jadi dihitung dengan normal lah, ya kira-kira 20-40% lah. Tapi sekali lagi 20-40% itu pun dalam kondisi pH tanah normal 5,5-7 ya. Tapi kalau misalnya di bawah itu ya kita nggak berani. Nah, itu aja saran saya. Dan yang perlu diperhatikan pengolahan lahan juga penting ya. Nah, bagi teman-teman sekalian juga begini. Yang teman-teman perlu pahami adalah fokus kita di Pornas ini adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Produktivitas itu apa sih? Produktivitas itu adalah rumusnya hasil pertanian dikurangi dengan biaya produksi. Ya, jadi biaya produksi itu dengan menggunakan Pornas sudah sangat jauh lebih murah sebenarnya petani itu. Ya, saya sudah sering sharing di materi Sipomar gitu kan. Jadi yang namanya produktivitas pertanian itu rumusnya adalah hasil pertanian ya kan dikurangi dengan biaya produksi pertanian. Nah, jadi selama ini teman-teman tahu nggak kenapa produktivitas petani kita itu turun? Karena walaupun hasil pertaniannya bagus, tapi biaya produksinya itu berat, teman-teman sekalian. Lo beratnya di mana? Satu, dia beli pupuk kimia itu mahal. Teman-teman tahu kan kenapa pupuk kimia makin mahal? Karena adanya perang Rusia. Jadi bahan pupuk kimia kita tuh ternyata diimpor dari Rusia. Saya juga baru tahu. Nah, karena adanya perang, akhirnya harganya makin mahal sehingga negara kita nggak kuat subsidi dengan biaya semahal itu. Itu ceritanya kenapa akhirnya pupuk kimia jadi makin mahal terus. Itu pertama, biaya produksi pertama. Yang kedua adalah biaya transportasi pupuk kimia itu berat, teman-teman sekalian. Teman-teman boleh bayangkan 1 hektar lahan itu perlu 0,5 ton pupuk kimia. Ya kan, 0,5 ton itu berat loh. Jadi teman-teman bisa bayangkan 0,5 ton itu petani itu nggak mungkin nenteng sendiri. Petani itu pasti satu dia butuh buruh yang ngangkat pupuk itu. Yang kedua dia butuh truk untuk memobilisasi pupuk kan. Nah, mobilisasi pupuk itu perlu biaya juga. Ya kan? Jadi buruh yang ngangkat itu kan perlu dibayar. Kemudian truk yang ngangkut juga perlu dibayar. Jadi artinya petani kita itu saat ini kenapa mereka makin merana? Karena walaupun hasil pertaniannya bagus, biaya produksinya tuh naik terus teman-teman sekalian karena pupuk kimianya makin mahal ya kan, kemudian biaya pengangkutannya makin mahal. Kenapa? Karena BBM juga naik kan teman-teman tahu kan, jadi biaya ongkos truk itu juga makin mahal. Dan yang ketiga, biaya buruh juga naik sekarang ini gitu loh. Jadi ini adalah sebuah siklus yang memang terjadi saat ini. Nah, artinya dengan menggunakan Pornas kita bicara biaya produksi aja itu kan sudah sangat minim teman-teman sekalian. Kenapa? Satu, beli pupuknya murah. Yang selama ini kalau beli 0,5 ton 1 hektar itu kan sekitar 4 jutaan. Tapi dengan Pornas cukup 900.000 1 hektar. Itu yang pertama. Yang kedua, Pornas kita ringan di tenteng.
Teman-teman coba nenteng 3 box kan gampang, cuma pakai ibu jari udah bisa ditenteng, pakai kelingking bisa ditenteng, pakai tas kresek. Nggak perlu biaya buruh, nggak perlu pakai truk. Nah, ini yang penting. Jadi artinya gini teman-teman sekalian, dalam kondisi hasil pertaniannya tetap saja dengan menggunakan Pornas, ya biaya produksinya turun, petani itu sudah produktivitasnya naik, karena rumusnya begitu kan. Apalagi kalau diiringi dengan hasil pertaniannya bagus, meningkat 20-40%, biaya produksi sudah pasti berkurang, maka produktivitas petani kita juga akan meningkat, teman-teman sekalian. Ya, nah ini lama-kelamaan dalam jangka panjang, ini akan membuat, ya kan, petani kita tuh bisa punya daya saing untuk menjual produk pertanian itu untuk kalangan industri. Ya, teman-teman mungkin tahu selama ini kita itu bawang itu impor loh. Ya, kedelai itu impor. Ya, padahal petani kita banyak penghasil bawang, penghasil kedelai. Kenapa impor? Ya karena beli di luar negeri lebih murah. Kenapa beli di luar negeri lebih murah kalangan industri? Ya karena petani kita untuk memproduksi bawang sama kedelai contohnya, itu mahal biaya produksinya. Makanya kenapa harganya jadi mahal. Nah, dengan lama-kelamaan harganya, biaya produksinya makin murah, maka petani kita akan bisa bersaing. Sehingga nanti hasil-hasil pertanian itu akan mudah diserap oleh kalangan industri. Ya kan? Sehingga lama-kelamaan kita nggak perlu import lagi kalau hasil pertanian kita sudah punya produktivitas itu meningkat, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita sudah tidak perlu impor, semuanya dipenuhi dari diri kita sendiri, maka sejahteralah negara kita Indonesia. Ya, dan teman-teman sekalian, kenapa ini akan sangat booming? Kita tahu bersama bahwa saat ini kita dalam masa krisis pangan. Bahkan Pak Jokowi sudah memerintah langsung bahwa setiap rumah tangga harus nanam cabai mulai sekarang. Nah, itu loh. Teman-teman dengar tuh beritanya. Ya, ini kenapa? Karena memang di tahun-tahun depan itu krisis pangannya akan menimpa dunia. Ya kan? Nah, tentunya kita tidak ingin Indonesia itu mengalami hal itu. Makanya kenapa kita lihat bisnis ini, teman-teman sekalian. Ini teman-teman catat baik-baik. Ini akan sangat booming di masa depan. Makanya bukan masa depan, saat ini udah akan booming, apalagi tahun depan. Jadi teman-teman harus siap-siap, ancang-ancang. Ya, pelajari, pahami produk, kemudian buat diri Anda pinter dengan produk ini, kuasai mengenai pertanian, teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya dari bisnis yang kita kerjakan saat ini ya. Oke, kemudian silakan tadi untuk hidroponik bisa, saya udah jawab ya, Abdayah tadi hidroponik udah bisa dilakukan sama seperti biasa ya. Jadi 1 saset untuk 20 liter air, kemudian silakan disemprotkan setiap minggu sekali ya, Ibu Abdayah. Itu bisa untuk hidroponik, silakan. Pak M. Budi, silakan Pak M. Budi. Pak M. Budi atau Pak Diki, silakan. Oh, ya. Silakan Pak Diki. Oke. Bentar. Pak Jun, saya mau nanya untuk Jambi, adakah jadwal untuk BOP atau pertemuan yang lainnya? Oke, jadi gini, Pak Diki, kalau kita bicara masalah BOP, ya kan, itu tergantung Pak Diki, ya, karena BOP itu konsepnya adalah Pak Diki harus punya jaringan dulu di sana yang sudah terbentuk, ya kan, sudah ada testimoni yang cukup di daerah tersebut, baru kita adakan BOP. Jadi saya tantang Pak Diki untuk daerah Jambi, ya kan, silakan Pak Diki bentuk leader-leadernya dulu di sana, ya minimal ada 10 orang yang menggerakkan bisnis ini, nanti kita akan datang ke sana untuk buat BOP, Pak. Ya, tapi saran saya sementara ini perbanyak dulu demplot untuk dapat testimoni, Pak. Nah, dari testimoni ini Bapak bisa jual untuk menggait kalangan pengusaha untuk membuka jalur distribusi di sana, Pak. Ya. Siap. Nah, nanti kita bisa koordinasi, Pak Diki ya. Pak Jun, dibacakan aja nomornya biar saya tulis sekarang, bisa? 0822 ya 9882 9882 999 ya 8. Oke. Ya. Ya, Oke, Pak M. Budi, silakan Pak M. Budi. Dibuka mikrofonnya, Pak M. Budi. Bisa, Pak M. Budi? Silakan, Pak M. Budi. Iya, Pak Budi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jun. Waalaikumsalam, ya. Silakan, Pak M. Budi. Kebetulan kita untuk perkebunan buah naga, Pak Jun. Ya. Nah, jadi untuk buah naga itu para petani itu kepinginnya yang benar-benar
yang menguasai di pupuk ini Pak Jun, yang turun langsung ke lapangan gitu. Ya. Itu nilainya kurang lebih 150 hektar untuk perkebunan buah naganya. Ya. Dan untuk kebun alpukat sama jambu ini apa namanya itu? Buah jambu Pak Jun. Ya, ya, oke. Nah, di situ tuh mereka petani itu kepingin langsung pihak perusahaan yang turun gitu loh Pak Jun. Dan di situ pun kepingin mereka langsung menyetok untuk wilayah provinsi gitu loh Pak Jun. Iya. Di daerah mana Pak M. Budi? Kalimantan Tengah Pak Jun. Kalimantan Tengah itu Palangkaraya ya? Iya. Pak M. Budi jaringannya siapa kalau boleh tahu? Jaringan saya disponsor oleh Bapak Parudin. Pak Parudin ya, oke. Pak Parudin Banjarmasin, 4 Ya. jam, 3 jam sampai 4 jam dari kota Banjarmasin ke Palangkaraya. Ya. Itu memang lokasinya perkebunan buah naga semua itu Pak Jun. Dia sudah coba pupuk Pornas kita belum Pak M. Budi? Sudah. Hasilnya bagus? Alhamdulillah Pak Jun. Oh ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti gini Pak M. Budi, nanti silakan Pak M. Budi boleh koordinasi lewat Pak Parudin. Nanti Pak Parudin mungkin akan koordinasi dengan Pak Rendra. Nanti biar Pak Rendra yang koordinasi ke saya berkenaan dengan kita turun ke sana, Pak M. Budi. Siap Pak Jun. Ya, pokoknya kalau saya siap Pak. Ya, yang penting Bapak nanti koordinasi dulu sama Pak Parudin dan Pak Rendra. Nanti biar Pak Rendra koordinasi ke saya, biar kami atur dengan baik jadwal ke sana Pak M. Budi ya. Siap Pak Jun. Oke, sukses Pak ya, sukses ya. Ya, terima kasih Pak Jun. Oke, baik. Oke, kemudian Pak Abdurrahman, untuk pengaplikasian di tambak udang media tanah dengan luas lahan 10 hektar, berapa box yang diperlukan? Petani tambak tersebut tidak menggunakan pakan, namun tertarik menggunakan Pornas. Oke, jadi cara untuk menjawab pertanyaan Mr. Abdurrahman ini adalah teman-teman boleh pakai panduan ya. Panduan Pornas. Bentar. Oke. Jadi saran saya teman-teman sekalian semua pegang buku panduan ini. Buku panduan Pornas ini ya, yang halaman depannya ini. Jadi teman-teman bisa gunakan ini sebagai buku sakti karena semua tanaman itu bagaimana cara aplikasinya itu ada semua di sini. Ya, kemudian prinsip-prinsip penggunaannya bagaimana semua ada di sini. Ya, jadi teman-teman boleh silahkan pelajari ya, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa tanya saya atau upline masing-masing ya. Nah, kemudian kalau kita bicara pertanyaannya Mr. Abdurrahman tadi ya. Tadi kan ada yang namanya pertanyaan untuk udang gitu ya. Udang itu sama dengan yang namanya ikan gitu kan. Nah, dalam hal ini kan kolamnya sudah jadi. Artinya kalau di di petunjuk ini di petunjuk ini kan petunjuknya itu adalah kalau misalnya belum ada air bagaimana gitu kan. Nah, kalau sudah ada airnya berarti langsung pilih yang ini yang untuk campuran pakan ya. Jadi campuran pakan ini seperti ini ya. Nah, campuran pakan ini kan dosisnya terlihat di sini. Nah, tuangkan 1 saset pupuk AWM dalam 20 liter air untuk 10 kg pakan ikan atau udang. Campurkan hingga merata, diamkan hingga 1 malam. Pakan yang telah dicampur siap diberikan keesokan harinya. Nah, ini diberikan nanti seminggu sekali. Nah, pertanyaan saya ke Pak Abdurrahman, dia biasanya ngasih pakan itu 10 kg itu cukup untuk semuanya atau gimana? Nah, itu ditanyakan kembali ke yang bersangkutan. Kan kita nggak tahu nih, Mr. Abdurrahman, jadi dia kan punya tambak udang itu kan 10 hektar nih. Nah, pertanyaannya kepada mereka itu adalah begini, ditanyain dulu. Pak, kalau 10 kg pakan, dia tidak menggunakan pakan. Jadi selama ini pakai apa, Pak Abdurrahman? Petani tambaknya pakai apa kalau tidak pakai pakan? Ya, maaf, Mr. Jun. Dia lepas begitu aja, Mr. Jun. Jadi setelah dimasukkan bibit dan sebagainya, hingga panen itu nggak dikasih pakan, Pak. Dia alami begitu saja. Gitu. Oh gitu ya, luar biasa ya. Oke. Itu yang menjelaskan kemarin. Ya. Oke. Baik, nanti gini, mungkin sementara ini dia nggak pakai pakan, tapi hasilnya bagus ya. Tanpa pakan hasilnya bagus gitu. Bagus Pak ya.
Oh iya iya iya. Berarti kalau ada tambahan pakan berarti kan lebih bagus lagi mestinya kan. Tapi masalahnya kalau ditambah pakan kan berarti dia ada tambahan biaya produksi ya. Ya, betul. Oke, itu sorry 10 hektar itu berapa peta? Berapa dibagi berapa peta? Los Pak Ujun. Jadi Oh, nggak ada segitu peta. saja? Iya. Oh, oke. Nah, jadi gini teman-teman sekalian. Mas Abdurrahman, saya punya pengalaman kemarin pada saat saya ke Lombok, ke daerah Kayangan, Lombok Utara, ketemu seorang polisi, anggota Polda, yang kebetulan petani tambak udang. Jadi dia itu tambak udangnya itu dituangin Yakul. Tahu Yakul ya? Yakul. Nah, di situ saya baru tahu fungsinya mikroba itu untuk udang itu baru tahu dan untuk peternakan. Jadi di apa namanya di lahan anunya itu di tambak udangnya itu ya ada truk datang, kemudian tiba-tiba truk itu bawa Yakul gitu sedemikian banyaknya dituangin teman-teman di tambak udang itu Yakul, bayangin. Lupa kok dikasih Yakul Pak. Oh iya bagus Pak dikasih Yakul nih udangnya ditambah bagus. Nah, dari situ saya bisa mengkaitkan dengan Pornas. Nah, Pornas ini kan isinya bakteri baik sama kayak Yakul sebenarnya. Yakul itu kan isinya bakteri baik kalau teman-teman ingat baik-baik iklannya yang dibutuhkan oleh pencernaan kita. Nah, jadi sebenarnya sama kayak udang. Nah, jadi gini, untuk lahan yang loss seperti itu, ya mungkin nggak perlu, saran saya sih nggak usah pakai pakan lagi, Mr. Abdurrahman. Karena dia selama ini nggak bakal pakai pakan, jadi kalau ditambahin pakan, otomatis kan dia punya biaya produksi pasti kan meningkat. Artinya dengan tanpa pakan pun dia sudah bagus, ya nggak usah pakai pakan lagi. Saran saya langsung disebar secukupnya aja Pornasnya. Jadi satu saset dicampur 20 liter air, kemudian disebar secukupnya aja seminggu sekali. Dikira-kira aja karena lahannya itu karena luas ya dikira-kira aja pokoknya bisa menjangkau semua. Nah, tujuannya apa? Pornas itu disebar di tambak udang. Tujuannya agar plankton-plankton itu hidup. Jadi ternyata udang itu bisa hidup juga tanpa harus dengan pakan. Kalau di kolam itu banyak planktonnya, plankton itu adalah ini ya teman-teman sekalian, plankton itu apa ya? Plankton itu ya sejenis hewan-hewan kecil yang ada di kolam. Nah, selama ini kalau dia tanpa pakan ternyata udangnya bisa bagus, itu berarti udang itu hidup dari plankton. Nah, salah satu tujuan adanya Pornas disiram kepada tambak atau kolam ikan adalah membuat plankton itu jadi lebih banyak, Mas Abdurrahman. Jadi kalau misalnya ditambahin dengan Pornas, planktonnya jadi lebih banyak, tentunya lebih variatif dan lebih makanannya juga jadi lebih terjaga si udang. Ya, saya percaya nanti hasilnya pasti lebih bagus. Jadi saran saya nggak usah pakai pakan lagi, langsung aja satu saset 20 liter langsung aja dituang secukupnya. Kira-kira aja Mas Abdurrahman, ya dikira-kira aja. Kalau prediksi kita kan 1 hektar lahan itu kan 10 hektar. Jadi kalau tinggal dibagi aja, 10 hektar itu kan berarti 100.000 meter persegi. Ya. Berarti sekali lempar itu kira-kira 100 saset, Mas. 100 saset. Oke, siap. Ya. Nah, 100 saset sekali lempar setiap minggu. Minggu ya. Nah, itu loh. 100 saset itu kan berarti 4 box ya. 4 box ya. 4 box itu kira-kira untuk 1 minggu sekali ya. Ya lumayan itu closingannya lumayan gede jadinya tuh kalau diteruskan. Oke. Ya. Thank you Mr. Jin. Oke, gitu ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengaplikasikan pupuk Pornas ke jambu mente dan pisang dan berapa saset habisnya sampai panen? Jadi Pak Sutiadi, ya kan, untuk jambu mente dan pisang, kalau pisang itu kalau nggak salah kategorinya itu tanaman jangka pendek ya, jadi masuk kategorinya tanaman lunak jangka pendek untuk pisang. Kemudian jambu mente itu kategorinya kalau nggak salah itu tanaman keras jangka panjang. Jadi itu nanti silakan dilihat di panduan ya, panduan Pornas Pak Sutiadi ya, di mana di panduan Pornas itu ada kan perbedaannya antara tanaman keras jangka panjang dan juga tanaman jangka pendek atau hortikultura itu kan ada. Nah kalau hortikultura itu yang pisang itu pakai cara untuk tanaman hortikultura. Jadi kalau tanaman hortikultura ya kan itu memang kan kalau di dosis ini kan dia 1 saset 20 liter itu disemprotkan sekitar 7 hari sekali gitu ya. Nah, tapi kalau untuk pisang sih saya rasa nggak masalah, bisa dalam 2 minggu 1 kali semprot nggak ada masalah ya. Nah, kalau untuk yang tadi yang tanaman keras jangka panjang ya itu bisa tinggal dikocorkan aja. Dikocorkan 1,5 liter, jadi 1 saset campur 20 liter air dulu, kemudian 1,5 liter dikocorkan di sekitar batangnya
itu dilakukan ya mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan sekali juga nggak ada masalah gitu, Pak Sutiadi, ya. Gitu ya Pak Sutiadi ya. Semoga terjawab, nanti bisa konsultasi lagi. Gimana Pak Sutiadi? Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup ya. Jadi sekali lagi untuk pisang itu bisa disemprot seminggu sekali. Kemudian untuk jambu mente bisa dikocor aja langsung di bawah batang itu 1,5 liter air untuk 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan sebulan sekali nggak masalah. Kan itu tanaman jangka panjang, nggak ada masalah ya. Oke. Nah kalau ditanya berapa saset ya tergantung dia punya tanahnya berapa luas gitu ya. Jadi jawabannya tergantung tanahnya dia Pak Sutiadi. Tinggal dihitung aja nanti. Kan sebagai perkiraan kita kan kira-kira pokoknya kalau 1 hektar itu kurang lebih lah menghabiskan 3 box ya. Sekarang tinggal ditanya aja dia punya lahan berapa hektar gitu aja Pak Sutiadi, ya kan? Oke. Baik teman-teman sekalian, ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Oke, Eagle Team Borneo. Oke, selamat malam Mr. Jun. Ada pertanyaan untuk perbanyak anakan padi, caranya seperti apa? Apakah sangat pengaruh dengan pH tanah? Oke, anakan padi itu kategorinya adalah kalau nggak salah tunas ya, tunas atau batang padi ya. Nah, tentunya kalau memang optimal pingin memperbanyak anakan atau tunas atau batang, ya tentunya gunakan pupuk cair. Karena pupuk cair itu kan ada ZPT hayati atau zat perangsang tumbuh yang tentunya itu berpengaruh untuk pertumbuhan tunas atau batang. Ya, dan itu pastikan digunakan dari awal, dari masa pemupukan dasar. Dari masa pemupukan dasar sudah mulai dikasih pupuk cair sampai setelah ditanam bibitnya itu diteruskan. Kalau bisa dijor setiap minggu sekali nih. Kalau betul-betul pingin tunas atau batang atau anakan itu banyak ya, itu silahkan di rutin seminggu sekali. Saran saya disemprot. Kalau memang pingin hasilnya anakannya banyak, itu dengan pupuk cair di masa vegetatif ya. Nah itu saran saya. Nah kemudian ya, tentunya semua pertanian itu sangat pengaruh dengan pH tanah ya. Jadi artinya memang alangkah lebih baiknya kita melakukan pertanian di tanah yang pH-nya normal 5,5 sampai 7. Ya, karena kalau misalnya di tengah perjalanan tiba-tiba ada tanah itu menjadi lebih asam ya memang pasti akan sangat berpengaruh kepada hasil pertanian. Ya, satu-satunya cara ya kita harus menurunkan pH tanah itu ya dengan beberapa cara. Ada beberapa cara konvensional. Yang pertama, misalnya ada yang menyuntikkan mikroorganisme. Itu ada. Jadi disuntik mikroorganisme itu ke dalam tanah itu agar pH tanah menjadi lebih baik. Ya, tentunya itu biayanya cukup mahal. Yang kedua, yang lebih murah adalah pakai kapur. Jadi disebar kapur dulu sebelum ditanamin tanah itu untuk menaikkan pH. Tapi itu juga berat. Biayanya biaya transportasi yang berat. Kapurnya sih murah. Biaya transportasi yang berat. Kenapa? Karena 1 hektar lahan itu harus 2 ton. Jadi untuk menaikkan 1 digit pH, itu 1 hektar lahan membutuhkan 2 ton kapur. Harga kapurnya murah, tapi biaya tenaga kerja sama biaya truknya yang mahal untuk ngangkut kapurnya. Bayangin 2 ton gitu ya. Nah, jadi itulah betapa susahnya menaikkan pH. Makanya saran saya adalah teman-teman ya mulai sekarang itulah tugas kita, tugas Anda semua memberi edukasi kepada petani untuk mulai mengurangi yang namanya pupuk kimia. Ya, karena dengan penggunaan pupuk Pornas, otomatis lama-kelamaan dalam jangka panjang lahan pertanian mereka tidak menurun pH-nya. Sehingga mereka bisa wariskan lahan pertanian ini kepada anak cucu mereka. Ya kan? Nah, itulah visi misi atau hal penting yang harus Anda sampaikan kepada para petani Indonesia ya. Oke, dan kita mulai dari komunitas kita dan kita teruskan edukasi ini tanpa kenal lelah agar para petani kita seluruh Indonesia bisa memahami visi misi ini secara bersama-sama untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia ya. Nah, mulai hari Jumat besok teman-teman sekalian, kami akan melakukan podcast bersama majalah Leader. Jadi majalah Leader itu adalah majalah yang dibagikan kepada seluruh gubernur seluruh Indonesia, kepada seluruh anggota DPR seluruh Indonesia secara gratis, dan majalah Leader ini sangat terkenal dengan Indonesia Satu Channel, di mana podcast-podcastnya terkenal sekali karena memuat tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia, termasuk Pak Jokowi ada di situ, ya kan, dan sebagainya. Nah, hari Jumat ini
saya mulai diwawancara pertama dalam podcast perdana mereka khusus membahas masalah Pornas. Dan nanti akan terbit majalah khusus mengenai Pornas. Jadi saya dengan direksi dan manajemen nanti akan diwawancara secara khusus, secara maraton. Nah, teman-teman nanti bisa lihat bahwa podcast ini akan dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang seluruh Indonesia, dan ini adalah awal ya atau sebuah lompatan besar untuk Pornas produk kita, teman-teman sekalian ya. Jadi siap-siap Anda akan banjir orderan, ya siap-siap Anda akan menikmati kesejahteraan yang luar biasa bersama dengan Pornas dan AWM. Yang penting Anda upgrade diri, ya bangun jaringan Anda sebanyak-banyaknya mulai sekarang, bangun jalur distribusi di sekitar Anda dan jaringan Anda seluruh Indonesia, agar Anda lah yang menjadi penguasa untuk Pornas kita di seluruh Indonesia. Ya, jadi nanti teman-teman sekalian bisa manfaatkan podcast ini tentunya untuk membangun bisnis kita bersama dengan AWM. Ya, oke, silakan ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Oke, ya Pornas akan booming depannya bumi. Ya, betul sekali karena kita terusnya mendapat dukungan yang luar biasa dari atas sampai bawah. Jadi semoga kita bisa segera selesaikan untuk permasalahan yang untuk izin edar dan juga sertifikasi organik yang sebentar lagi kita sudah mulai memasuki tahap 8 dari 12 tahap. Jadi semoga bisa segera selesai, ya. Oke, ini ada pertanyaan Fudol Batsa. Bagaimana dengan sisa pupuk yang sudah dicampur dengan air? Silakan boleh disimpan untuk digunakan di beberapa hari berikutnya, ya. Cuma saran saya sih jangan disimpan, ya lebih baik dipakai aja untuk yang lain, ya. Biar repeat ordernya kenceng, Pak Fudol. Ya. Kalau disimpan nanti nggak repeat order nanti ya, disimpan sampai berbulan-bulan sebenarnya sih nggak masalah gitu kan. Tapi artinya kalau bisa dihabis dipakai sehingga bisa digunakan dengan yang lain bisa lebih cepat ininya. Repeat ordernya, perputaran produknya juga lebih cepat, ya. Baik, teman-teman sekalian, ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup. Halo, selamat malam. Pak Sutradi, silakan Pak Sutradi. Ya, saya mau tanya Pak. Gini, kalau repeat order itu apakah bisa satu box juga kita pakai ya? Kenapa Pak? Maaf, agak kurang dengar. Gimana gitu. Kalau kita repeat order itu apakah tetap, misalnya kita mau ngambil satu box gitu kan? Apakah bisa gitu? Bisa Pak, bisa, sangat bisa Pak. Jadi kan kami memungkinkan untuk teman-teman repeat order mulai satu box dan seterusnya boleh Pak. Silakan Pak. Tidak ada masalah. Oke. Ya, karena kan kami juga ada pembelian paket juga yang 300.000 untuk satu box ada juga Pak sebenarnya. Jadi boleh silakan untuk paket baru atau pakai repeat order juga boleh. Silakan Pak. Oke. Misalnya juga gini Pak, kalau kan kebanyakan yang kalau kita lihat yang paketnya gitu kan. Kalau kita beli repeat ordernya 5 box atau 3 box lah gitu. Bisa enggak seperti itu? Bisa Pak, silakan Pak. Boleh, itu bebas Pak. Pembelian selanjutnya boleh bebas Bapak lakukan. Ya, bisa berapa aja. Untuk repeat order bebas sekali. Jadi Bapak mau beli berapa box silakan. Boleh Pak. Tidak harus sesuai dengan paket yang ada. Ya. Oke Pak, makasih. Oke, baik. Sukses Pak Sutradi. Oke. Baik teman-teman sekalian, saya rasa sudah cukup malam hari ini ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian semuanya ya. Jadi tetap semangat untuk menginformasikan visi misi luar biasa ini kepada para petani Indonesia dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mulai dari diri kita sendiri sesuai perintah Pak Jokowi. Kita tanam cabai di rumah kita masing-masing ya. Karena tahun depan ini akan ada krisis pangan yang luar biasa, minimal cabai kita nggak perlu impor. Kita bisa ambil di halaman rumah kita sendiri ya. Oke, teman-teman sekalian ya, sekian dari saya malam hari ini ya. Terima kasih perhatiannya. Selalu semangat, tetap jaga kesehatan dan tetap optimis. Mari kita berjuang ya untuk keluarga kita masing-masing, untuk bangsa kita tercinta. Mari kita jayakan Indonesia. Salam dahsyat. Selamat malam. Go Diamond, go Diamond. Bye bye semuanya. Go Diamond. Gaspol.